Shalom teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di dalam kelas Sekolah Minggu Pemuda Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Kali ini kita akan belajar tentang kasih yang menyelamatkan. Namun sebelum lebih jauh belajar, mari kita tunduk kepala datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan, memohon supaya Engkau memimpin kami di dalam kelas sekolah minggu kami, dan biarlah kami memiliki telinga yang mau mendengar dan hati yang siap untuk ditabur benih-benih firman Tuhan. Sertai kami dari awal hingga akhir, terutama hamba-Mu yang akan berbicara. Biarlah Tuhan menguasai mulut dan lidah hamba. Apa yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau bicara tentang kasih yang menyelamatkan, tentunya kita harus lebih dulu tahu siapa sumber dari kasih yang menyelamatkan tersebut. Orang tua kita begitu mengasihi kita, saudara-saudara kita juga mengasihi kita. Bahkan terlebih lagi mungkin pasangan kita sangat mengasihi kita. Tetapi apakah kasih yang mereka berikan itu mampu menyelamatkan kita? Keselamatan dalam konteks ini adalah kehidupan kekal setelah kematian. Nah, ada satu ayat yang sangat populer yang mungkin kita semuanya sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas dikatakan dalam ayat tersebut ya, bahwa Allah begitu besar mengasihi dunia ini, dan Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal sama artinya dengan keselamatan. Jadi kasih yang menyelamatkan hanya bersumber dari Allah, hanya bersumber dari kasih karunia Allah. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Kalau kita menerima suatu hadiah lalu kita membayar dengan nominal uang tertentu atau melakukan pekerjaan tertentu, itu namanya bukan kasih karunia, itu namanya barter atau membeli. Allah memberikan keselamatan bagi manusia itu kasih karunia atau diberikan secara cuma-cuma. Ada di dalam ayat Alkitab. Kita coba buka di dalam kitab Efesus 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Di dalam ayat berikutnya, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang sombong karena telah menerima keselamatan. Ya, keselamatan adalah kasih karunia. Kita tidak perlu membayar, kita tidak perlu melakukan pekerjaan apapun untuk menerimanya. Hanya cukup terbuka hati untuk menerima kasih Allah tersebut. Nah, hidup manusia ini akan berakhir dan hanya ada dua pilihan, mati kekal atau hidup kekal. Dan manusia harus memilih. Teman-teman, kalau kita bicara tentang keselamatan itu datang inisiatifnya dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi sangat renggang. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia memiliki sifat-sifat ilahi terganggu atau terusik atau rusak karena dosa. Citra atau image Allah di dalam diri manusia menjadi rusak karena manusia melakukan dosa. Lalu Allah berinisiatif untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Ini bukan inisiatif atau bukan keinginan manusia, tetapi karena Allah sendiri yang sungguh-sungguh mengasihi manusia, maka Ia yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dengan manusia. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, teman-teman, bahwa Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sendiri yang menentukan tentang siapa yang menjadi jalan keselamatan. Di dalam ayat Roma
pasal 3 ayat 25. Begini bunyinya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya juga menjadi keturunan yang berdosa. Allah membiarkan manusia hidup di dalam dosa karena Allah sabar. Tetapi kemudian Allah ingin memperbaiki hubungan dirinya dengan manusia, maka menentukan Yesus sebagai pendamai antara manusia dengan dirinya. Nah, keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Apakah manusia dapat menyelamatkan diri sendiri? Tentu jawabannya tidak bisa, karena keselamatan itu datang dari Allah. Manusia melalui akal budi, melalui ajaran-ajaran agama, bahkan perbuatan baik dan amal akan selalu menemukan kegagalan untuk usaha penyelamatan diri. Tidak akan pernah berhasil manusia berusaha untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan hanya ada datang dari Allah saja, hanya ada di dalam Allah saja melalui Kristus Yesus. Nah, keselamatan diberikan secara cuma-cuma, seperti tadi istilah kasih karunia. Manusia tidak perlu membayar. Jadi kalau orang Kristen yang sudah mengaku diselamatkan, mengapa harus berbuat baik? Itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai wujud atau ucapan syukur karena kita telah memperoleh keselamatan yang cuma-cuma. Bagaimana nasib orang-orang yang menolak untuk menerima kasih karunia? Tentu seperti pilihan yang saya sebutkan di awal tadi, ada dua pilihan. Kalau kita memilih untuk menerima keselamatan, kasih karunia dari Allah, tentu kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau menolak kasih karunia Allah, maka pilihannya adalah neraka atau mati kekal. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup kekal? Yaitu dengan beriman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus artinya kita harus percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka dengan iman kita dan percaya kita pada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan itu sangat mahal harganya, teman-teman. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu bukan hal yang mudah. Kita luka sedikit aja mungkin perihnya minta ampun, tetapi bayangkan Yesus yang tercapik-capik tubuhnya, kulitnya terkoyak, darahnya mengucur bercampur dengan keringat. Ia harus meregang nyawa di atas kayu salib. Penderitaannya begitu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Allah memiliki kasih untuk kita sehingga membiarkan anaknya dikorbankan. Kita yang harusnya layak untuk menerima hukuman salib, mati karena maut, tetapi digantikan oleh Yesus. Dan Yesus yang sesungguhnya tidak berdosa, ia dijadikan berdosa karena kita. Ia yang menanggung hukuman itu, yang sesungguhnya hukuman tersebut lebih layak untuk kita terima. Tapi sekali lagi, karena kasih karunia Allah, maka ia ingin menyelamatkan manusia, membayar lunas hidup manusia dari jeratan dosa. Oleh sebab itu Yesus dikirim ke dunia menjadi manusia, menjadi jalan pendamai antara Allah dengan manusia. Begitu besar pengorbanan Kristus bagi kita. Harganya sangat mahal dan hidup kita sudah lunas dibayar. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengaku percaya, maka kita tidak bisa lagi hidup dengan sembarangan, tidak bisa lagi melakukan dosa, tidak bisa lagi membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita, karena hidup kita ini sudah dibayar, sudah lunas, dan
kita harus hidup seturut dengan perintah dan firman Tuhan saja. Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan, kira-kira keselamatan bisa hilang nggak dari hidup kita? Sesuai dengan iman Kristen, terutama iman Baptis, maka keselamatan itu tidak pernah bisa hilang sekali kita menerima keselamatan tersebut. Keselamatan yang sudah kita dapatkan akan terus bersama dengan kita, karena tidak ada kasih. Maksud saya tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Coba kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah yang menyelamatkan kita sudah diselamatkan, dan tidak ada satu pihak pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya keselamatan tidak bisa hilang sekali kita menerimanya. Kalau ada orang yang kehilangan keselamatan, itu pasti orang yang belum betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang bisa meninggalkan iman Kristen, itu tentu bukan orang yang sudah benar-benar percaya, yang memegang keselamatan, karena dia bisa lepas dari keselamatan itu. Bukan karena keselamatannya hilang, tetapi karena orang tersebut belum sungguh-sungguh menerima karya atau menerima anugerah keselamatan itu, atau belum sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan itu. Nah, bagaimana fase atau proses keselamatan itu? Yang pertama, ketika manusia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara status manusia tersebut adalah manusia yang sudah diselamatkan. Tapi dalam kehidupan ini kita masih berproses atau sedang menjalani proses hidup di dalam penyelamatan. Nah, keselamatan menjadi sempurna atau keselamatan bisa kita rasakan secara sempurna itu adalah pada saat Yesus membawa kita kembali ke dalam surga. Itu baru kita bisa merasakan keselamatan yang sempurna. Bagaimana teman-teman untuk menerima keselamatan itu? Pilihannya begini. Kalau tadi ada dua pilihan, hidup kekal atau mati kekal. Kalau mau mati kekal di dalam neraka, kalau mau hidup kekal artinya kita milih untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kapan waktu yang tepat untuk kita bisa menerima atau mengambil keputusan untuk menerima anugerah Tuhan itu? Sekaranglah waktunya. Kalau teman-teman belum secara pribadi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekarang adalah waktu yang tepat teman-teman untuk datang kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena apa? Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi 1 detik, 2 detik, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Bisa saja setelah melihat tayangan ini, Tuhan Yesus memanggil teman-teman pulang, atau setelah saya menyampaikan ini, Tuhan memanggil saya pulang. Kalau bukan sekarang kita mengambil keputusan untuk menerima anugerah keselamatan, maka kita terlambat. Tidak ada waktu lagi. Jadi saya mengajak kepada teman-teman saat ini yang belum secara pribadi menerima anugerah keselamatan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang kepada Tuhan. Karena kalau mikir, nanti saja, besok saja, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah ngerti kira-kira kapan hidup kita ini akan berakhir, ya. Jadi sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Hanya kasih Allah yang menyelamatkan. Melalui siapa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi manusia harus membuka hati, membuka diri untuk menerima anugerah keselamatan itu. Kapan waktunya? Sekarang, sebelum terlambat. Ketika teman-teman masih bisa memilih untuk mau hidup kekal atau mati kekal, itu adalah saat yang tepat untuk teman-teman mengambil keputusan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat, sekali teman-teman menerima anugerah keselamatan, maka keselamatan itu tidak akan pernah hilang dari hidup teman-teman. Kita akan menerima keselamatan secara sempurna ketika
Tuhan datang ketika menjemput kita dan membawa kita kembali ke surga, ke rumah Bapa. Nah, itu pelajaran kita hari ini teman-teman tentang kasih yang menyelamatkan. Kiranya menjadi berkat bagi teman-teman dan menguatkan teman-teman dan semakin mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita ketemu lagi, berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap pimpinan Tuhan di dalam pelajaran kami, dan kami semakin tahu tentang kasih yang menyelamatkan. Ajar kami untuk berpegang teguh kepada keyakinan kami, ajar kami untuk terus berkomitmen di dalam iman yang benar. Kalau hari ini ada di antara kami yang baru menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami mau berikrar bahwa kami mau percaya kepadamu. Kami menerima Engkau, membuka hati, menjadi murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang menerima anugerah kasih karunia, anugerah keselamatan. Kami bersyukur atas karya terbesar dalam hidup kami, yaitu pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk membayar kami, hidup kami terbayar lunas dari jeratan dosa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dan Engkau memimpin kami di dalam hidup kami selanjutnya. Berkati kami di dalam setiap aktivitas kami, jaga kami di dalam kondisi yang baik dan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan siaran ini, sudah menyaksikan pelajaran ini, biarlah mereka semakin dikuatkan, semakin memiliki hati yang teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Terima kasih Tuhan, kami menutup pelajaran kami pada saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.